Gerak menggelinding adalah salah satu penerapan dari dinamika rotasi. Jadi suatu benda dikatakan menggelinding itu jika seperti ini. Kita lihat ada kondisi menggelinding dan kondisi meluncur. Menggelinding itu ketika bendanya bergerak translasi, ini bendanya bergerak ke kanan, misal V-nya ke kanan, ini bergerak translasi, tapi dia juga muter, punya kecepatan sudut omega. Sedangkan kalau meluncur itu hanya memiliki kecepatan translasi atau V saja. Nah, biasanya gerak menggelinding ini terjadi kalau permukaannya ini kasar. Oke. Kemudian ini ya, gerak menggelinding terjadi jika benda bergerak rotasi dan translasi. Sehingga pada gerak menggelinding berlaku ini persamaan atau hukum Newton untuk gerak translasi, yang ini sigma F sama dengan M kali A, dan sigma tau atau momen gayanya sama dengan I kali alfa. Jadi berlaku hukum Newton untuk gerak translasi dan untuk gerak rotasi. Sekarang kita melihat atau mencoba untuk menyelesaikan permasalahan gerak menggelinding pada bidang datar. Misalkan ada sebuah benda yang bergerak menggelinding dengan pusat bola sebagai porosnya, memiliki massa M dan jari-jari R. Jika benda tersebut ditarik dengan gaya F, maka berapakah percepatannya? Kita gambarkan seluruh gaya-gayanya. Yang pertama, yang pasti dia memiliki gaya berat atau W, kemudian gaya normal ke atas tegak lurus bidang. Kemudian bendanya ditarik dengan gaya F. Kita gambarkan ini arah kanan. Kemudian karena permukaannya kasar, dia pasti akan memiliki gaya gesek yang melawan arah gerak. Karena gerakannya ke kanan, maka dia ke kiri. Berikutnya kita gunakan ini kedua hukum Newton untuk kedua kondisi translasi dan rotasi. Maka ini pada sigma Fx dia punya percepatan A. Pada sigma Fy dia diam atau 0. Sigma Fy-nya sama dengan 0 karena dia tidak mengalami perpindahan ke atas atau ke bawah. Kemudian ini sigma tau-nya I kali alfa. Kita masukkan ke persamaan arah sumbu X, ada gaya F dan gaya F besar atau F yang diberikan dikurang dengan gaya geseknya. Karena arahnya berlawanan, maka yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif, sama dengan M kali A. Maka gaya geseknya adalah F dikurangi M kali A. Kemudian untuk arah sumbu Y ada N dan W. N arah ke atas maka plus N, W-nya min W, maka menjadi N min W sama dengan 0, sehingga N sama dengan W. Yang terakhir untuk gerak rotasinya, karena benda ini kan berputar pada porosnya, jadi di pusat sini porosnya, maka gaya F, N, dan W otomatis momen gayanya pasti 0 karena dia melalui pusatnya, atau dia tidak memiliki jarak terhadap porosnya kan, jadi 0. Sehingga yang memiliki momen gaya atau yang mengakibatkan benda ini bisa berputar atau berotasi hanya gaya gesek F kecil. Sehingga kita masukkan sigma tau-nya ini hanya diakibatkan oleh F kali R, jari-jarinya si benda ini, sama dengan I kali alfa. Kemudian F-nya kita masukkan dari sini, dari persamaan yang pertama kita masukkan, sehingga kita peroleh seperti ini. Alfa ini atau percepatan sudut itu adalah percepatan translasi per R, per jari-jari. Ini R-nya kita pindah atau kita kalikan ke ruas kiri menjadi R kuadrat. Maka ini menjadi FR min FR kuadrat, ini harusnya FR kuadrat min MAR kuadrat sama dengan I kali A. Maka A-nya ini juga harusnya FR kuadrat. FR kuadrat sama dengan kita jadikan 1 yang memiliki A, maka menjadi A dalam kurung I
plus mr kuadrat, karena ini min pindah ruas ke kanan jadi plus, sehingga A nya kalau kita mau cari percepatannya ini adalah fr kuadrat per I plus mr kuadrat. Ini salah ketik ya, harusnya fr kuadrat. Berikutnya, nah, besar percepatan benda tersebut bergantung pada besar I, jenis dan ukuran benda yang menggelinding, karena pada permisalan kita tadi kita tidak menentukan bendanya apakah bola ataukah silinder, jadi nilai I-nya ini bergantung dari bendanya. Selanjutnya, gerak menggelinding pada bidang miring. Misalkan sebuah benda yang bergerak menggelinding dengan pusat bola sebagai porosnya, sama seperti tadi, memiliki massa M dan jari-jari R. Jika benda tersebut berada pada bidang miring yang kasar dengan kemiringan theta, maka berapakah percepatannya? Nah, sekarang bendanya di bidang miring. Sama gayanya, ada gaya berat, kemudian gaya gesek karena permukaannya kasar, kemudian gaya beratnya ini kita jabarkan searah sumbu X dan sumbu Y. Arah sumbu Y ada W cos theta dan arah sumbu X ada W sin theta. Kemudian ada gaya normal yang tegak lurus permukaan. Kita gunakan lagi persamaan ini. Sigma fx-nya kita lihat yang arah sumbu X ini ada W sin theta dan F, karena yang searah A adalah W sin theta, maka ini positif, F-nya negatif. W sin theta min F sama dengan M kali A. W itu MG, sin theta min F sama dengan M kali A, maka F-nya adalah MG sin theta min MA. Ini pindah ke kanan, yang ini pindah ke kiri. Kemudian sigma FY-nya 0, karena tidak ada pergerakan atas bawah, arah sumbu Y maksudnya. Maka yang untuk sigma FY itu N min W cos theta sama dengan 0, atau N-nya adalah W cos theta. Kemudian yang ini sama halnya dengan tadi, gaya yang mempengaruhi atau menyebabkan bola ini menggelinding itu hanya gaya gesek atau F. Maka FR sama dengan I kali alfa, F-nya kita masukkan dari sini, MG sin theta min MA kali R sama dengan I kali alfa, alfanya kita ubah jadi A per R, R-nya kita kalikan lagi ke sini, berarti R kuadrat MG sin theta min MA R kuadrat sama dengan IA, A-nya kita kumpulkan lagi ke kanan, menjadi A kali I plus MR kuadrat sama dengan MR kuadrat G sin theta, maka A-nya adalah MR kuadrat G sin theta per I plus MR kuadrat. Nah, I-nya ini tergantung dari jenis bendanya yang menggelinding.